Halo, apa kabar? Salam hormat kami sampaikan kepada Ibu Nur Aini Marta selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9, ada Aditya Ramadan, Erik Daniel Paradongan Silitonga, dan saya sendiri Muhammad Sidki Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai Pancasila dalam hak asasi manusia. Konsep Pancasila secara umum dipahami mengandung arti 5 dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dipergunakan untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia serta mengatur penyelenggaraan negara. Secara harafiah, hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Atau dapat dikatakan, HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Urgensi: Doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai moral, politikal, dan legal framework, and as a guidance dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan, penindasan, serta perlakuan tidak adil. Namun, sayangnya, hanya 59% dari total kabupaten atau kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum merata di setiap daerah. Nilai dan prinsip Pancasila dalam HAM. Bagaimana hak-hak asasi manusia dalam Pancasila? Ada 3 nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pertama, nilai ideal. Nilai ideal merupakan nilai yang berhubungan dengan kelima sila dalam Pancasila. Nilai ideal bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal Pancasila atau pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nilai instrumental berbentuk ketentuan konstitusional dan dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan. Ketiga, nilai praktikal. Nilai praktikal merupakan realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu contohnya, nilai praktikal dari sila pertama Pancasila adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianut, dan sebagainya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam HAM. Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Negara menjamin setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ada juga ketentuan yang menunjukkan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu terhadap hak bagi setiap warganya untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketentuan dari Persatuan Indonesia berfungsi terhadap perlindungan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan umum. Ketentuan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk warga negaranya memperoleh pendidikan secara layak. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memahami dan mempelajari implementasi bahwa Pancasila sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan landasan kita semua dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dinamika dan tantangan nilai Pancasila dalam hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia membagi perkembangan di Indonesia dalam 2 periode, yaitu yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan atau pada tahun 1908 hingga 1945 ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pemahaman HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan sangat amat dipengaruhi oleh sejumlah pemikiran para tokoh perjuangan. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan. Pemahaman awal setelah kemerdekaan dimulai dengan masih fokusnya pada hak untuk merdeka dan legitimasi formal. Lalu pada tahun 1950 hingga 1966 mulailah masuk periode parlementer atau disebut fase demokrasi. Hingga pada 1966 sampai 1998 setelah masa reformasi memulai mode pemerintahan defensif,
terdapat beberapa perubahan demi terbentuknya struktur yang lebih melindungi dan mensejahterakan sesuai UUD 45 dan TAP MPR. Rangkuman tentang pentingnya Pancasila dalam HAM. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Hubungan Pancasila dengan penegakan HAM di Indonesia sangat erat mengingat Pancasila sendiri merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Segala instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakan HAM harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya Pancasila dalam proses penegakan HAM di Indonesia adalah hubungan Pancasila dengan penegakan HAM di Indonesia. Segitulah penjelasan dari kami. Terima kasih.